Juve akan lebih kuat, pundit bandingkan Juventus dan Inter Milan. Simone Braglia mengamati beberapa tren di sepak bola Italia dan senang dengan tim Juventus saat ini. Bianconeri telah menunjukkan penampilan yang mengesankan di pertandingan-pertandingan awal musim ini, mengawali musim ini dengan kuat. Keberhasilan ini sebagian berkat kerja efektif yang mereka lakukan di bursa transfer. Dengan manajer baru di pucuk pimpinan, Juventus telah melakukan upaya signifikan untuk membekali Thiago Motta dengan bakat yang dibutuhkan untuk musim pertama yang sukses. Inter Milan, yang memenangkan Serie A musim lalu, tetap menjadi favorit untuk meraih gelar musim ini. Sebelum kemenangan mereka, Nerazzurri memiliki strategi transfer yang mirip dengan pendekatan Juventus saat ini. Pakar Braglia memperkirakan bahwa Juventus mungkin berada di ambang mencapai kejayaan, mengikuti jalur yang sama dengan para pesaing mereka. Dia berkata, seperti dikutip oleh Tuttomercatoweb, kombinasi yang tepat antara pemain berpengalaman dan pemain yang memiliki prospek. Saya melihat kemiripan dengan apa yang terjadi pada Inter sebelum Scudetto, mereka menjual pemain yang tidak lagi memiliki kehidupan di ruang ganti. Bagi saya, Juve akan menjadi lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Musim pertama Motta sebagai manajer kami tampaknya akan berakhir dengan kesuksesan besar, dan kami yakin bahwa tim ini akan memenangkan setidaknya satu trofi. Vladimir Jugovic membela keputusan Motta soal Douglas Luiz. Banyak yang memperhatikan keputusan Thiago Motta untuk mencadangkan Douglas Luiz, meskipun pemain Brasil itu merupakan salah satu gelandang paling menonjol di Liga Primer musim lalu. Juventus merekrut Luiz pada bulan Juni, menjadikannya salah satu pemain tengah pertama yang didatangkan pada bursa transfer musim panas. Perombakan lini tengah Motta mulai terbentuk selama periode ini, dan sang manajer senang dengan kualitas pemain yang dimilikinya sekarang. Juventus mempunyai kedalaman di lini tengah sehingga bahkan Nicolo Fagioli, Weston McKennie, dan Luiz mendapati diri mereka terdegradasi ke bangku cadangan. Situasi Luiz sangat penting, karena Juventus mengorbankan dua pemain dan menambahkan uang tunai untuk membawanya ke dalam skuad mereka. Sementara Luiz sangat ingin mendapatkan tempatnya di starting line-up, mantan bintang Juve Vladimir Jugovic telah mendukung keputusan Motta untuk secara bertahap mengintegrasikannya ke dalam tim. Dia mengatakan kepada La Gazzetta dello Sport, "Saya rasa tidak ada yang lebih baik daripada Thiago Motta yang bisa memahami dan mengelola gelandang Brasil yang datang dari liga asing." Kesannya adalah Thiago Motta melindungi Douglas Luiz sambil menunggu performa fisiknya yang sesungguhnya. Di Juventus, Anda harus berada di puncak untuk bermain. Begitulah yang terjadi di masa saya dan akan selalu begitu. Luiz adalah gelandang yang hebat, tetapi kami percaya pada keputusan Motta dalam pemilihan timnya. Ketika gelandang itu cukup bagus untuk bermain bagi tim, sang pelatih akan mulai memainkannya sejak awal pertandingan. Brasil bisa panggil Bremer untuk gantikan bek yang cedera. Brasil dapat memanggil Gleison Bremer untuk jeda internasional saat ini setelah kehilangan Eder Militao karena cedera. Selecao awalnya tidak memasukkan bek Juventus tersebut dalam skuad mereka, karena mereka memiliki banyak pilihan bertahan. Bremer, pemain inti Juve, pernah beberapa kali bermain di bawah manajer Brasil sebelumnya. Akan tetapi, manajer baru tidak menyukainya dan tidak memilihnya untuk skuad terbaru. Meskipun demikian, Bremer tetap menjadi pilihan bagi Brasil, dan sebuah laporan di Tuttomercatoweb menunjukkan bahwa dengan Militao yang sekarang tidak tersedia, Brasil mungkin akan memanggil Bremer sebagai pengganti. Bintang Juventus ini sangat bersemangat untuk mewakili negaranya dan dia akan sangat senang jika dapat meninggalkan Turin untuk mendapatkan lebih banyak caps bagi Brasil. Akan sangat menyenangkan untuk menjaga Bremer di rumah selama jeda ini karena ia akan mendapatkan istirahat yang sangat dibutuhkan sebelum kembalinya kompetisi sepak bola klub. Namun, sang bek ingin bermain untuk negaranya dan meningkatkan jumlah penampilannya. Kebanyakan profesional memimpikannya sepak bola internasional, dan bermain untuk negara seperti Brasil tentu menjadi sumber kebanggaan. Juventus bisa saja melepas Danilo di akhir musim ini. Danilo telah berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di Juventus musim ini, yang merupakan suatu kejutan, mengingat ia merupakan salah satu pemain paling dipercaya di bawah mantan manajer Juventus tersebut. Danilo telah menjadi tokoh kunci sejak kepindahannya ke Turin dan diangkat menjadi kapten klub setelah menggantikan Juan Cuadrado. Musim lalu, ia menjadi salah satu nama pertama dalam daftar pemain, dan Juventus menganggapnya sebagai aset penting di bawah asuhan Max Allegri.
Thiago Motta juga menghargai Danilo, itulah sebabnya dia tidak memberhentikan pemain tersebut saat kedatangannya. Namun, Danilo kehilangan posisi awalnya musim ini, dengan Nicolo Savona bermain di depannya di bek kanan dan Federico Gatti lebih disukai di bek tengah. Sejauh ini, Juventus telah menunjukkan bahwa mereka dapat tampil tanpa Danilo, dan menurut laporan dari Tutto Juve, klub mungkin terbuka untuk membiarkannya pergi paling cepat pada bulan Januari. Jika ia tidak kunjung pindah saat itu, Juventus bisa saja mendesaknya untuk hengkang di akhir musim. Danilo adalah salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub, jadi jika ia bukan bagian penting dari rencana mereka, mereka kemungkinan akan mendorongnya untuk pindah. Danilo tidak lagi muda, jadi kami perlu memastikan bahwa kami hanya sedikit bergantung padanya mulai musim ini. Stefano Impallomeni tidak yakin apakah memberikan Yildiz nomor punggung 10 adalah hal yang tepat. Pakar Stefano Impallomeni telah mempertimbangkan keputusan Juventus untuk memberikan nomor punggung 10 kepada Kenan Yildiz. Bianconeri telah menegaskan bahwa Yildiz akan menjadi tokoh utama dalam rencana mereka untuk tahun-tahun mendatang, yang mencerminkan kepercayaan mereka terhadap potensinya. Pemain muda Turki ini telah mengalami peningkatan pesat dalam sepak bola selama beberapa musim terakhir dan sekarang menjadi anggota tetap tim utama Juve. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Yildiz akan mewarisi kaos nomor 10 yang ikonik, meskipun Paul Pogba secara teknis masih menjadi pemain Juventus. Dengan Yildiz menandatangani kontrak terbarunya, Juventus mengonfirmasi spekulasi ini, yang menjadikannya resmi bahwa ia akan mengenakan nomor 10. Meski tanggung jawab ini sangat besar bagi pemain muda ini, Yildiz dikenal karena keberanian dan tekadnya. Diharapkan ia akan berkembang dalam perannya dan memenuhi harapan yang menyertai penampilan bergengsi ini. Impallomeni kini telah memberikan komentarnya, dan ketika ditanya apakah menurutnya keputusan memberikan nomor punggung tersebut kepada Yildiz adalah keputusan yang tepat, ia berkata, seperti dikutip oleh Tutto Juve. "Saya suka, tetapi saya tidak tahu. Nomor 10 Juve berat dan merepotkan. Saya tidak tahu seberapa besar itu dapat membantu pertumbuhannya. Ini masalah psikologis. Ini adalah seragam yang dikenakan oleh Platini dan Del Piero. Apakah kita yakin bahwa bakatnya sangat besar? Ketika Anda masih muda, Anda harus bersikap lancang, Anda ingin mendobrak dunia, tetapi kemudian Anda membutuhkan konfirmasi. Kita lihat apakah Motta akan pandai mengubahnya menjadi juara. Untuk saat ini, dia belum bisa. Yildiz akan berkembang mengenakan seragam itu dan menjadi bintang di buku kami jika ia terus berkembang seperti yang dilakukannya sekarang." Sang penyerang telah membuktikan tanpa keraguan bahwa ia adalah bakat generasional, dan mudah-mudahan, Motta akan membantunya mencapai potensi penuhnya. Capello perkirakan Juventus akan lolos ke babak gugur Liga Champions. Fabio Capello yakin Juventus akan mencapai babak sistem gugur Liga Champions musim ini setelah menyaksikan undian kemarin. Bianconeri akan menghadapi Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven, Stuttgart, Leipzig, Club Brugge, Lille, dan Aston Villa di babak penyisihan grup kompetisi tersebut. Ini bukan hasil imbang yang mudah dengan format baru, dan Bianconeri akan bersemangat untuk tampil mengesankan di setiap pertandingan. Capello telah mengikuti tim baru Juventus musim ini dan telah melihat cukup banyak hal yang menunjukkan bahwa mereka bisa menjalani musim yang bagus. Bianconeri kini diharapkan membuktikan kemampuan mereka di Liga Champions, dan Capello menjagokan mereka untuk mencapai babak sistem gugur. Ia yakin Juve dan Inter Milan merupakan dua klub yang dapat dipercaya oleh para penggemar Italia untuk mewakili Italia dengan baik di kompetisi tersebut. "Saya yakin Inter dan Juve akan mencapai babak 16 besar. Namun kita lihat saja apakah Juve akan membuat kemajuan nyata seperti yang mereka lakukan di pertandingan pertama mereka. Ujiannya akan berlangsung pada hari Minggu melawan Roma. Juventus berpotensi menjadi gangguan bagi semua orang. Format Liga Champions yang baru berarti tim manapun bisa tampil mengesankan, dan tim manapun juga bisa mengalami kesulitan. Skuad kami memiliki beberapa pemain bagus, tetapi itu tidak berarti kami harus meremehkan lawan manapun. Kita mulai. Roma setuju untuk merekrut bek Juventus. AS Roma akan merekrut pemain Juventus kedua musim panas ini, dengan Thiago Jallo dalam perjalanan ke klub tersebut.
Bek tersebut telah keluar dari rencana Juventus sejak ia bergabung dengan klub pada bulan Januari dan sekarang dapat bergabung dengan Mathias Soule di Roma. Setelah beberapa hari berlatih, Thiago Motta memintanya untuk mencari klub baru, dan ia telah mencarinya sejak saat itu. Roma sempat sepakat untuk merekrut Kevin dan saudari Lens, namun komplikasi selama pemeriksaan medisnya membuat mereka membatalkan kesepakatan itu. Mereka kini mengalihkan perhatian untuk merekrut Jallo, dan Fabrizio Romano melaporkan bahwa kedua klub telah mencapai kesepakatan. Ia mengklaim bek asal Portugal itu akan bergabung dengan Roma dengan status pinjaman dengan opsi mengontraknya seharga 9 juta euro musim panas mendatang. Jallo akan senang dengan transfer ini karena memberinya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain, yang mungkin tidak mungkin didapatnya di Juventus. Jallo belum cukup bagus bagi kami, tetapi jika dia menyelesaikan transfer ini, ada peluang besar dia akan mendapatkan waktu bermain dan bermain beberapa menit di Roma. Kami punya skuad yang bagus tanpa dia, dan mudah-mudahan pemain tidak berguna lainnya akan mendapat tawaran untuk meninggalkan klub hari ini. Chiesa beri ucapan perpisahan ke Juventus setelah merampungkan transfer ke Liverpool. Federico Chiesa telah pindah ke Liverpool, tetapi ia tidak meninggalkan Juventus tanpa menyampaikan ucapan perpisahan kepada Bianconeri untuk mengklarifikasi keadaan seputar kepergiannya. Juve mengontraknya pada tahun 2020, dan bintang Azuri itu dengan cepat menjadi salah satu pemain terbaik di liga. Setelah memenangkan Euro 2020, ia muncul sebagai salah satu penyerang top di Eropa dan menarik minat beberapa klub. Bianconeri ingin mempertahankannya, dan mereka melakukannya hingga cedera dan penurunan performa mulai memengaruhi karirnya. Mereka kini telah melepasnya ke Liverpool dan akan fokus pada pemain lain di masa depan. Namun, Chiesa tidak ingin pergi tanpa membersihkan namanya dari rumor dan menulis di Instagram. Saat mengucapkan selamat tinggal, saya ingin mengklarifikasi masalah pembaruan. Saya tidak pernah menerima tawaran pembaruan dari Juventus, dan akibatnya, tidak pernah ada permintaan dari saya atau perwakilan saya untuk kenaikan atau penurunan gaji. Saya diberitahu bahwa saya tidak akan menjadi bagian dari proyek bahkan sebelum dimulainya pelatihan dengan tim. Sekali lagi terima kasih atas dukungan Anda yang terus-menerus. Terima kasih, Juventus. Sampai akhir, Chiesa sekarang harus fokus tampil bagus di Liverpool dan membuktikan bahwa kami seharusnya mempertahankannya. Jika dia gagal di Anfield, yang mungkin saja terjadi, dia akan mengonfirmasi keputusan kami untuk melepasnya. Bremer bereaksi terhadap hasil undian Liga Champions Juventus. Bek Juventus Gleison Bremer bereaksi terhadap hasil undian Liga Champions klub saat Bianconeri kembali ke kompetisi tersebut setelah absen pada edisi musim lalu. Thiago Motta akan memimpin Juve sebagai manajer pertama mereka dalam format kompetisi yang baru diubah. Bianconeri telah ditarik ke dalam grup yang menantang yang mencakup Manchester City, Benfica, PSV Eindhoven, Stuttgart, Leipzig, Club Brugge, Lille, dan Aston Villa. Ini adalah hasil imbang yang sulit, tetapi Juve tetap menjadi salah satu klub teratas di sepak bola Eropa dan selalu diharapkan untuk menantang trofi. Mereka mencapai final Liga Champions 2 kali selama masa jabatan pertama Max Allegri sebagai manajer. Motta akan berusaha melampaui pencapaian itu dan akhirnya memenangkan persaingan untuk Nyonya Tua. Beberapa pemainnya belum berkompetisi di Liga Champions, dan mereka akan memanfaatkan kesempatan untuk mengukir nama di turnamen musim ini. Gleison Bremer kini telah berbagi pemikirannya tentang undian tersebut saat ia bersiap menghadapi beberapa pemain terbaik di benua itu. Dia mengunggah foto dirinya mengenakan seragam Juventus di Instagram dan memberi judul, "Siap untuk tantangan yang indah ini. Saya tidak sabar. Kami berharap semua pemain kami gembira dengan kesempatan bermain di Liga Champions, yang merupakan kompetisi klub terbaik di dunia." Bernardeschi sebut pemain yang diharapkan bersinar di Juventus di bawah asuhan Motta. Kenan Yildiz adalah pemain yang diyakini Federico Bernardeschi akan paling mengesankan di bawah Thiago Motta. Anak muda itu diberi kaos bernomor punggung 10 khas Juventus, nomor yang biasanya diperuntukkan bagi tokoh-tokoh legendaris di klub tersebut. Ini merupakan indikasi jelas bahwa Juve sangat menghormatinya, dan pemain internasional Turki itu diharapkan berkembang menjadi bintang kelas dunia. Thiago Motta adalah manajer yang ideal untuk Yildiz dan telah menjadikan remaja itu sebagai pemain inti musim ini. Yildiz telah mencatat 2 assist dalam 2 pertandingan Serie A untuk Bianconeri, dan Bernardeschi mengakui bahwa dialah pemain yang diharapkan akan tampil unggul.
Setelah mengamati pemain muda itu dengan saksama, Bernardeschi semakin terkesan setiap kali melihatnya di lapangan, yang memberinya keyakinan bahwa Yildiz adalah pemain hebat. Dia berkata kepada La Gazzetta dello Sport, "Yang paling hebat bagi saya adalah Yildiz. Tepat untuk memberinya nomor 10 karena ia punya kelebihan yang selalu membuat perbedaan. Pemain sekelasnya harus dibiarkan bebas." Juve FC mengatakan, "Kita semua tahu bahwa Yildiz adalah pemain bertalenta, dan pemain muda ini dapat dipercaya untuk memberikan penampilan solid bagi kita musim ini dan seterusnya." Efek Thiago Motta, Juventus kini menjadi tontonan yang menyenangkan. Juventus telah lama menjadi salah satu tim tersukses di sepak bola Eropa dan tersukses di sepak bola Italia. Bianconeri seringkali mengutamakan kesuksesan, terkadang dengan mengorbankan permainan sepak bola yang menarik. Selama masa jabatan pertamanya sebagai manajer, Max Allegri memenangkan beberapa trofi, termasuk 5 gelar liga berturut-turut, tetapi hanya sedikit yang membantah bahwa Juve memainkan sepak bola yang sangat menarik selama waktu itu. Bianconeri bukanlah klub yang dipilih sebagian besar pemain jika mereka mencari gaya permainan menyerang. Penggemar mereka juga tidak menuntut banyak dalam hal hiburan, selama tim memenangkan pertandingan dan trofi, mereka merasa puas dan bangga. Klub ini sempat bereksperimen dengan gaya yang lebih menarik di bawah asuhan Maurizio Sarri, tetapi ia hanya bertahan 1 musim. Setelah 1 tahun lagi di bawah asuhan Andrea Pirlo, mereka kembali ke Allegri dan kini telah memulai perjalanan baru, yang bertujuan untuk gaya sepak bola yang lebih dinamis. Thiago Motta, yang menunjukkan gayanya saat bermain di Spezia dan Bologna, membawa pendekatan berani dalam permainan, menandakan bahwa Juve benar-benar memasuki era baru. 3 klub berebut transfer Kostic. Filip Kostic terus mengeksplorasi pilihan-pilihannya saat jendela transfer semakin dekat, dengan pemain sayap Serbia itu tampaknya mendekati akhir waktunya di Juventus. Dia adalah salah satu pemain yang tidak dianggap Thiago Motta sebagai bagian dari rencananya dan telah disarankan untuk pergi jika dia ingin mendapat waktu bermain reguler. Kostic saat ini sedang memulihkan diri dari cedera yang dialaminya di Euro 2024, dan kecil harapan bahwa ia akan mendapat kesempatan bermain jika ia tetap di klub. Sementara klub-klub di seluruh Eropa telah menunjukkan minat padanya, ia juga menarik perhatian dari Arab Saudi. Sebuah laporan di Tutto Juve mengklaim bahwa 2 klub Liga Primer Southampton dan Crystal Palace sedang mempertimbangkan untuk mengajukan penawaran untuk jasanya. Selain itu, klub Liga Pro Saudi Al Ahly telah menyatakan minatnya, sehingga Kostic harus memutuskan apakah akan tetap di Eropa atau mempertimbangkan untuk pindah ke Timur Tengah. Kostic tetap merupakan pemain bagus, meskipun ia telah diperintahkan meninggalkan Stadion Allianz. "Dia pergi karena dia tidak cocok dengan gaya permainan kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan kemampuannya. Klub kecil manapun akan mendapat keuntungan dengan memiliki dia di skuad mereka, jadi kami berharap dia bergabung dengan klub baru musim panas ini." Juventus temukan alternatif jika kesepakatan Sancho gagal. Juventus tetap ingin merekrut Jadon Sancho di jendela transfer ini, tetapi Bianconeri juga menyadari bahwa mereka mungkin gagal dalam mengejar pemain Inggris tersebut. Manchester United telah mengadakan pembicaraan dengan mereka dan terbuka untuk kesepakatan pinjaman, tetapi gajinya menjadi tantangan bagi Juve. Sinyonya tua berharap United akan setuju untuk membagi gaji dengan cara yang menguntungkan mereka, jika tidak, mereka akan meninggalkan negosiasi. Jika itu terjadi, Juve sudah memiliki target alternatif. Menurut laporan di Tutto Mercato Web, Bianconeri tertarik untuk merekrut Amin Atli dari Bayer Leverkusen. Pemain Maroko tersebut adalah salah satu penyerang muda terbaik di sepak bola Eropa dan memainkan peran penting dalam memecahkan rekor Leverkusen musim lalu. Dia akan senang bergabung dengan klub besar seperti Juve, dan reputasi Thiago Motta dalam memainkan sepak bola menyerang yang menarik akan menarik bagi pemain berusia 24 tahun itu. Atli merupakan talenta papan atas yang bersinar di Jerman musim lalu dan ia merupakan alternatif hebat bagi Sancho, tetapi ia kemungkinan akan membutuhkan biaya lebih besar dan Leverkusen tidak akan berminat meminjamkannya. Merekrut Sancho tetap menjadi pilihan terbaik kami dan mudah-mudahan, kami dapat merealisasikan transfer pemain sayap itu. Federico Chiesa meninggalkan Juventus dan bergabung dengan Liverpool. Akhirnya berakhir,
Federico Chiesa bukan lagi pemain Juventus setelah menandatangani kontrak dengan Liverpool seperti dilansir Gianluca Di Marzio. Pemain berusia 26 tahun itu telah menyelesaikan semua pemeriksaan medis dan menyetujui persyaratan yang ditawarkan oleh The Reds dan dia tersedia untuk bermain untuk mereka akhir pekan ini di Liga Premier. Liverpool akan membayar sekitar 12 juta pound yang mungkin menjadi salah satu tawaran menarik di musim panas, meskipun catatan cederanya berarti ada risiko bagi klub barunya. Sangat menyedihkan bahwa hal ini telah terjadi tetapi mungkin ini adalah langkah terbaik bagi semua orang yang terlibat dan meskipun biaya transfernya mengecewakan, setidaknya klub mendapatkan gajinya yang besar dari pembuku.